Shalom sekali lagi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa karena hari ini kita dilayani oleh anak-anak sekolah minggu. Karena hari ini kita memperingati hari Harnas. Jadi kita mau mengajak anak-anak untuk belajar melayani Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya sekarang itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang terus melimpah nyata dalam setiap kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang terus melingkupi kami, melindungi kami, membawa setiap kami untuk kami melihat bagaimana kasih sayang Tuhan yang terus ada menyertai setiap kehidupan kami. Kita mau naikkan satu pujian, Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini.
Tunas anak-anak, kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mempercayai bahwa ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Dan ketika Engkau bertahta di atas pujian kami, maka kemenangan atas pujian itu membawa dampak rohani, dampak jasmani, dan dampak secara psikologis dalam hidup kami. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Urapilah hati kami, urapilah diri kami semua. Pengurapan yang datang dari Roh yang Maha Tinggi membawa kami semuanya mempersembahkan ibadah ini bukan menjadi satu kebiasaan, tetapi menjadi cinta kasih kami yang dalam dari Bapa kami di surga. Terima kasih ya Bapa. Kami meteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu pribadi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Oma, Opa, Tante, Om, dan semua yang ada di sini. Kami mau memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Semua bagi berdiri. Kita menaikkan satu pujian hari ini, ku rasa bahagia. Bersama saudara semua.
sama temannya. Kita mana katanya kita? Ayo Felix mau ke sini nak? Oh iya. Tadi soalnya nongol-nongol. Ya kita menaikkan satu pujian kasih Yesus indah oh indah. Oke, bergerak. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan pujian anak-anak sekolah minggu. Oke, gerakannya udah on.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Mereka adalah calon-calon pemimpin hebat, bukan hanya di gereja kami, tapi di masyarakat, tapi di bangsa kami semua. Kami berdoa, kami meminta Roh Kudus menurun atas mereka mulai dari sejak ini. Bawalah mereka mengenal akan Tuhan, bawalah mereka mengenal kebenaran, bawalah mereka Tuhan menjadi orang yang rapi berkarakter, bawalah mereka semua menjadi anak-anak yang kuat emosional, kuat iman, kuat rohani, kuat kebaikan-kebaikan, menjadi anak-anak yang nantinya akan menghormati orang tua, menjadi anak-anak juga yang akan menjadi Tuhan pemimpin-pemimpin besar yang akan menggantikan kami semua di gereja tempat. Tuhan, kami menyerahkan mereka semuanya dalam segala aspek hidup mereka, dalam perjalanan hidup mereka, dalam proses-proses kehidupan yang mungkin pasang surut. Biarlah mereka terus memegang Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Kami memberkati mereka semuanya dari mulai hari ini sampai di dalam kekekalan di wilayah pemurahan Tuhan dan di wilayah Roh Kudus yang menjadi panutan dan pembimbing dia yang absolut. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali lagi sini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang tidak kami mengerti, tidak kami pahami Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau baik Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi.
waktu Kairos, waktu di mana Allah bekerja, waktu Allah hadir dalam hidup kami, waktu Allah bekerja, waktu Allah bermitra, waktu Allah bersama-sama dengan kami. Itu menjadi satu hak yang istimewa bagi kami. Dan itu yang memastikan bahwa kami menikmati banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menyegarkan, hal-hal yang membuat kami mengalami potensi-potensi yang berkapasitaskan secara maksimal dalam eksplorasi rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Luar biasa, silakan duduk. Tema besar yang diberikan hari ini di Gari Sinodal kita berkaitan dengan Harnas adalah Home Sweet Home. Saya ingin membuka kita semuanya di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes ayat yang kedua mulai pasal yang kedua mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa menyimaknya baik-baik dan saya akan membacakan ayat ini. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bujur. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah itu kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, ia telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah yang orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kisah sejarah manusia kalau kita membaca dari Alkitab itu dibuka, diawali dengan kisah bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan Allah menciptakan sebuah peranakan rumah tangga. Dan kemudian kita bisa melihat setelah peranatan rumah tangga itu, maka Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia, dalam sejarah kehidupan bumi ini. Dan kemudian dalam perjanjian baru, Yesus mengalami sebuah pelayanan yang dibuka lagi dengan kisah tentang pernikahan di Kana. Dalam kitab Wahyu kita juga akan mendapatkan, ya kemudian kita bisa melihat kitab Wahyu ditutup dengan pernikahan anak domba Allah. Esensi dari sebuah kebenaran ini ternyata bahwa Tuhan itu sangat concern dengan rumah tangga. Tuhan itu sangat concern dengan sebuah keberadaan keluarga. Tuhan bekerja di keluarga. Tuhan ingin mendatangkan keselamatan dalam keluarga. Tuhan ingin memberkati keluarga. Tuhan ingin memakai keluarga, supaya pada akhirnya keluarga ini bisa menjadi koloni surgawi. Supaya keluarga ini pada akhirnya bisa menjadi perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Supaya shalom dari Allah, keselamatan dari Allah, berkat dari Allah, damai dari Allah bisa kemudian diberikan lewat keluarga-keluarga di mana Tuhan didudukkan sebagai prioritas pemimpin tunggal di dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena concernnya, karena begitu sangat penting prioritas Tuhan dalam keluarga, maka Tuhan menempatkan manusia dari awal itu ditempatkan di Taman Eden. Dan Tuhan menginginkan home sweet home itu terjadi dalam keluarga manusia. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mendesain keluarga pertama kali itu ditempatkan di Taman Eden, bukan ditempatkan di tempat yang biasa. Kalau kita membaca secara teologi, maka dunia di dalam perjanjian lama itu dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah dunia yang disebut kosmos besar. Dan kosmos besar ini adalah dunia yang belum pernah ditaklukkan. Dunia kosmos ini adalah dunia yang sangat liar. Dunia kosmos ini adalah dunia yang belum ditaklukkan, masih liar, masih ganas.
Tapi Tuhan tidak pernah menempatkan manusia di dunia yang kosmos ini. Tuhan tidak pernah menempatkan manusia atau keluarga yang telah dibentuknya itu di tempat di mana keganasan, keliaran itu pasti ada. Nah, dalam dunia kosmos itulah kemudian Tuhan memilih namanya Tanah Eden. Dan di Tanah Eden ini Tuhan juga tidak tempatkan manusia di Tanah Eden. Tapi Tuhan memilih dari Tanah Eden itu dibuatlah spesial, dibuatlah Taman Eden. Di Taman Eden itulah ditempatkan manusia. Di Taman Eden itulah ditempatkan keluarga itu, di mana segala suplai yang datang dari Allah, di mana segala yang baik datang dari Allah, di mana segala hal yang mendatangkan kebaikan, kebajikan, kedamaian, kebahagiaan tercurah di sana. Di Taman Eden itulah Tuhan menciptakan satu keluarga home sweet home. Di Tanah Eden itulah, di Taman Eden itulah Tuhan memastikan, Tuhan memberikan landscape, Tuhan memberikan satu gambaran yang absolut bahwa ketika Dia mendesain keluarga demi keluarga supaya mereka semuanya bisa menikmati home sweet home. Waktu kita bicara tentang home sweet home, maka orientasi kita seringkali menjadi gagal dan salah. Waktu orang membangun rumah tangga, orang membangun keluarga, orang akan berpikir bagaimana saya membangun sebuah gedung dalam bentuk fisik. Bagaimana gedung itu harus mewah, harus tinggi, bak seperti istana yang besar. Desainnya mungkin desain Romawi, interiornya mungkin luar biasa hebatnya. Dan bukan hanya itu, kita mungkin berusaha bagaimana memenuhi ruangan-ruangan rumah kita itu dengan hal-hal yang sangat les. Mungkin juga berkaitan dengan kursinya, AC-nya, tetek bengek, pokoknya semuanya itu dipikirkan sedemikian rupa. Dan bukan itu saja, kita mulai menciptakan dan mendesain. Pokoknya ketika orang melihat bentuk fisik dari rumah yang kita bangun, kita berpikir, wah rumah itu indah, rumah itu bagus. Tapi itu bukan home sweet home. Kalau kita berbicara tentang home sweet home, itu bukan bicara tentang sesuatu yang materinya itu jasmani, yang materinya bendawi, bukan. Home sweet home bukan bicara tentang berapa luas tanah kita. Home sweet home bukan bicara tentang berapa kokoh rumah kita, berapa besar rumah kita, berapa besar isinya, mewah dan luxnya sebuah rumah yang kita isi, yang kita bangun. No, bukan itu. Home sweet home bukan bicara tentang sesuatu yang lihat lahirnya. Home sweet home lebih berbicara tentang sesuatu yang lebih absolut, menjadi prinsip dasar yang akhirnya keluarga itu menjadi indah. Orang Inggris bisa membedakan antara home sweet home. Nah, orang Inggris akan berbicara kalau rumah itu disebut sebagai house, dan itu fokusnya kepada gedung, itu fokusnya kepada isi, itu fokusnya kepada materi. Tapi ketika dia berbicara tentang home sweet home, maka mereka berbicara tentang rumah atau keluarga itu adalah home. Waktu kita bicara tentang home sweet home, di sana bicara tentang bagian dari relasi, hubungan antara keluarga dengan keluarga, kemanisan, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang begitu indah luar biasa. Itulah home sweet home. Waktu kita bicara tentang home sweet home, kita berbicara apakah orang-orang yang tinggal di dalam keluarga ini saling mencintai, saling mengasihi, saling mendukung, saling memberikan perhatian, saling memberikan dukungan. Itulah home sweet home. Home sweet home itu berbicara tentang apakah emosional orang ada di dalam keluarga itu merupakan satu emosional yang betul-betul sehat, satu emosional yang membangun, satu emosional yang meninggikan, satu emosional yang membawa kita semuanya menjadi begitu akrab. Home sweet home adalah bagian dari rancangan Tuhan kepada putra-putranya. Home sweet home adalah bagian dari rancangan Tuhan yang absolut bagi anak-anak Dia. Home sweet home adalah bagian dari rencana Tuhan untuk gereja Dia. Bukankah gereja itu bukan gedung? Bukankah gereja itu bukan bicara tentang seperangkat dari alat-alat? Bukankah gereja itu adalah relasi? Bukankah gereja itu adalah kita semuanya? Bukankah gereja itu adalah hubungan cinta kasih kita? Bukankah gereja itu adalah keluarga di mana hati kita, di mana pikiran kita, roh kita itu satu di dalam bingkai kekuatan ikatan kasih agape Kristus. Inilah home sweet home. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mendesain keluarga kita, bagaimana kita bisa mendesain rumah tangga kita, bagaimana kita bisa mendesain juga gereja kita menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang indah,
Orang bertemu dan masuk dalam gereja, masuk dalam rumah. Mereka damai, mereka tenang, mereka betah, mereka nyaman. Tidak datang dalam gereja, tidak memiliki masalah. Begitu datang dalam gereja, kemudian bawa masalah, keluar bawa masalah, masuk dalam rumah tangga bawa masalah. Itu bukan keluarga, itu bukan gereja. Gereja itu orang datang bawa masalah. Orang datang, punya pergumulan, datang di gereja, melihat senyum, melihat perhatian, melihat dukungan, melihat relasi, melihat kasih yang berkembang begitu besar di dalam keluarga. Mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan fresh rohani, mereka pulang dengan fresh jiwa, mereka pulang dengan kekuatan roh, dan mereka pulang dengan semangat cinta oleh karena kekuatan hebat luar biasa. Inilah home sweet home yang harusnya dikembangkan bukan hanya di dalam rumah tangga atau keluarga, tapi dalam gereja. Dan Tuhan ingin kita semuanya mendesain supaya keluarga dan gereja kita itu menjadi satu tempat yang nyaman, menjadi satu tempat yang indah, menjadi satu tempat yang penuh dengan kasih, menjadi tempat yang betul-betul orang itu betah di sana. Setiap kali kalau orang itu tidak bertemu dengan kita, atau tidak masuk di dalam gereja, atau menunggu waktu-waktu ibadah, itu rasa kangen, itu rasa rindu, itu rasa yang paling menyakitkan. Karena saya ingin ketemu sama dia, tapi begitu waktu sepertinya memisahkan kita. Hari Sabtu itu menjadi waktu kegirangan kita semuanya. Hari Sabtu menjadi waktu yang menyiapkan hati, menyiapkan roh, menyiapkan jiwa. Karena kita bukan hanya bertemu dengan Tuhan, tapi kita mau bertemu dengan saudara keluarga kita. Ini waktu yang mendebarkan. Saya kangen dengan A, saya kangen dengan B, saya kangen dengan C. Karena ini adalah home sweet home. Gerejaku, rumah tanggaku, ini adalah home sweet home. Maka saya ingin mengatakan satu kebenaran. Gereja yang kemudian mengembalikan dan mengacaukan home sweet home, maka itu bukan gereja. Gereja yang berubah menjadi sarana-sarana yang berkaitan dengan tempat perampokan atau tempat sarang penyamun, tempat yang tidak baik, itu bukan gereja. Pantas waktu Yesus, waktu dia pergi di bait Allah, waktu dia melihat bait Allah, dia melihat bait Allah bukan menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dengan kekasihnya. Dia tidak lagi melihat Tuhan, dia tidak melihat lagi bait Allah menjadi tempat untuk relasi yang baik, tapi bait Allah menjadi sarang di mana orang-orang berdagang. Orang-orang melakukan transaksi jual beli, kecurangan-kecurangan, penipuan yang tidak baik. Maka Tuhan marah. Dia menggoncang balikan tempat-tempat yang membuat bait Allah bukan lagi menjadi tempat home sweet home. Tuhan berkata, ini adalah bait Allah, ini adalah rumah Allah, rumah yang kudus, rumah yang indah, rumah yang harmonis, rumah yang penuh dengan kasih. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka Tuhan marah luar biasa. Jangan sampai Tuhan marah dalam keluarga kita. Jangan sampai Tuhan marah dalam gereja kita. Karena masing-masing berusaha menempatkan gereja itu menjadi ruang transaksi jual beli jasa, ruang transaksi jual beli kemuliaan, ruang transaksi jual beli pamer. So, ini baju saya bagus, ini supaya saya dinilai cakep, ini supaya saya mainnya bagus. Itu adalah sebuah tempat di mana mengubah rumah Allah, home sweet home, menjadi sarang penyamun. Maka Tuhan tidak akan berkenan atas itu semuanya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengajari kita semuanya untuk kita bisa mendesain keluarga kita, rumah tangga kita, juga gereja kita ini menjadi tempat yang home sweet home. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menginginkan keluarga kita atau gereja kita menjadi tempat yang home sweet home, maka seluruh bagian dari jemaat, seluruh bagian dari keluarga itu harus serius menghadirkan hadirat Tuhan ini dalam gereja dan keluarga kita semuanya. Pada waktu orang merancangkan pernikahan di Kana ini, mereka tidak berpikir akan mengundang Yesus, karena Yesus pada waktu itu bukanlah Yesus yang Yesus yang dikenal, belum menampilkan kekuatan dari kuasa dia. Yesus belum menampilkan mujizat-mujizat. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa pengantin ini memberikan juga undangan kepada Yesus, menghadirkan Yesus itu di dalam rangkaian
seremonial dari pernikahannya. Dan Yesus diundang hadir di situ. Semua orang harus tahu bahwa rangkaian dari sebuah ibadah, rangkaian dari sebuah rumah tangga, rangkaian dari sebuah keluarga, rangkaian juga dari sebuah gereja, itu bukan rancang bangun dari manusia, tapi itu semuanya direncanakan oleh Allah. Allah yang mereda, Allah yang menata, Allah yang merencanakan. Dan kalau Allah itu merencanakan, malah Allah itu adalah sang arsitek bagi gereja, bagi keluarga itu sendiri. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat pertama dikatakan, sia-sialah kamu membangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kamu membangun. Jadi rangkaian kehidupan yang kita bangun dalam keluarga, rangkaian kehidupan kita yang kita bangun di dalam gereja, jika Tuhan tidak hadir di sana, maka Alkitab berkata sia-sia. Artinya itu tidak penting, itu tidak akan membuahkan hasil, itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang tidak memiliki mutu, tidak memiliki kualitas. Maka Yesus menempatkan satu hal yang sangat penting. Kalau kita ingin home sweet home di dalam keluarga, kalau kita ingin home sweet home juga di dalam gereja, maka hal yang paling mutlak, seluruh rangkaian dari jemaat, seluruh rangkaian dari keluarga itu serius untuk menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, di dalam gereja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa ini penting? Kalau kita membaca di dalam Perjanjian pasal yang pertama ayat 27 28, jadi sampai situ Bapak Ibu. Pada waktu Allah mulai menciptakan manusia masih berbentuk tanah. Dan sebelum manusia itu dihembuskan roh Allah, sebelum roh Allah itu hadir di dalam tubuh manusia, maka manusia tidak memiliki sebuah kekuatan untuk bangkit, untuk bergerak, untuk beraktivitas. Yang dilakukan Allah ketika melihat manusia yang mati, manusia yang masih berupa tanah, manusia yang tidak bergerak, maka Tuhan mulai meniupkan ruahnya, Tuhan meniupkan nafasnya, Tuhan meniupkan rahmat. Begitu kehadiran Tuhan di dalam tubuh manusia itu hadir dalam kehidupan mereka, maka kehidupan mulai ada, maka pergerakan, kegiatan itu mulai ada. Demikian juga kita akan home sweet home. Ketika Allah itu hadir dalam kehidupan kita, Dia yang hadir dalam kehidupan kita, Dia yang akan membawa kematian itu lari dalam hidup kita semuanya, tapi Dia akan membawa kehidupan itu masuk di ruang kehidupan kita semuanya. Jika kasihmu mati, maka ketika Tuhan hadir, maka kamu akan memberi kehidupan bagi keluargamu, bagi hatimu, bagi cinta kasihmu. Jika segala sesuatu mati di dalam hidup kita semuanya, maka Allah yang hadir dalam hidup kita semuanya akan memberikan kehidupan yang pasti, yang bergerak, yang menyehatkan, sehingga kehidupan itu yang membawa kita semuanya bisa berkarya, menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan berdampak hebat dalam hidup kita semua. Maka Yesus mengatakan kepada kita semuanya, kalau orang ingin home sweet home, maka hadirkan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, yang kedua, kalau home sweet home yaitu Tuhan hadir dalam kehidupan kita semuanya, Dia bukan hanya memberikan kehidupan. Pada waktu bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, mereka berada dalam situasi yang sangat ekstrim. Pada waktu panas, maka ekstrimnya sangat tinggi sekali. Makanya banyak orang-orang yang berada di padang gurun bisa dibunuh lebih banyak dengan cuaca. Waktu panasnya sangat tinggi, titik derajat panasnya sangat tinggi, dan itu bisa menghasilkan dehidrasi yang sangat tinggi bagi manusia, dan manusia bisa mati. Dan pada waktu malam itu dingin luar biasa juga, dan itu juga bisa membunuh manusia. Maka Tuhan hadir dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel. Pada waktu pagi dan siang, maka tiang awan mulai hadir dalam kehidupan, dan mereka terlindung dari panasnya. Dan pada waktu malam, maka tiang api mulai berhenti dan memberikan kehangatan bagi mereka semuanya. Pendeknya kehadiran Allah itu yang memastikan bahwa mereka semuanya tidak akan dimatikan oleh hal-hal yang berhubungan dengan serangan Allah. Pendeknya kehadiran Allah itu menjadi proteksi. Pendeknya kehadiran Allah itu menyehatkan. Pendeknya kehadiran Allah itu membawa kita semuanya menikmati segala kebaikan Allah di dalam hidup kita. Home sweet home adalah satu situasi bagaimana Allah itu memastikan proteksi perlindungan di dalam hidup kita semuanya, bukan hanya memberi kehidupan. Hari-hari ini kalau kita melihat perkembangan dunia kita, apalagi di kota-kota besar, itu menjadi sesuatu yang miris bagi saya. Orang-orang sekarang itu selingkuh jadi pelakor, itu menjadi sesuatu dambaan. Orang kalau selingkuh, orang jadi pelakor, itu orang itu senang, orang itu bangga.
Itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Bahkan kemudian bagi TikTok itu dia bilang gini, kalau kita melarikan anak gadis, itu biasa. Kalau kita melarikan istri orang lain, kalau kita melarikan suami orang lain, itu luar biasa. Dan itu sekarang bukan lagi menjadi satu hal yang tabu. Sekarang itu menjadi sesuatu yang dianggap budaya, disenangi. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Itu sebabnya kita butuh proteksi. Karena kenapa kita butuh proteksi? Alam di sekitar kita, situasi di sekitar kita, itu bisa menjadi satu titik hal yang paling membahayakan, menghancurkan keberadaan rumah tangga, juga bisa menghancurkan keberadaan gereja kita semuanya. Ada serangan, ada waktu genting, ada budaya yang sangat berbahaya. Itu yang terjadi di kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir dalam diri kita semuanya, maka Dia sedang memastikan kita semuanya menikmati satu kebahagiaan. Orang berpikir kalau saya bahagia adalah ketika saya punya uang banyak. Kalau saya bahagia, kalau saya memiliki begitu banyak deposito. Kalau saya bahagia, saya menikmati segala sesuatu yang saya butuhkan, itu ada. Tetapi kebahagiaan tanpa Tuhan itu adalah satu depresi yang sangat tinggi. Kebahagiaan yang menurut kita tanpa hadirnya Tuhan itu adalah sesuatu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan menurut kita tanpa kehadiran Tuhan itu adalah sesuatu yang membahayakan di dalam diri kita semua. Bapak Ibu bisa lihat ya, orang Jerman yang begitu kaya yang luar biasa, triliun yang luar biasa, tapi hidupnya tidak bahagia tanpa Tuhan, akhirnya bunuh diri. Artis-artis Korea yang hebat yang luar biasa, yang cantik, yang ganteng, terkenal luar biasa, tapi hidupnya tanpa Tuhan, mereka bunuh diri. Orang-orang yang memiliki kekuasaan hebat yang luar biasa seperti Presiden Brasil yang sudah bunuh diri. Dia punya kekuasaan, dia punya sesuatu yang hebat, tetapi tanpa Tuhan maka dia menjadi hancur luar biasa. Rockefeller berkata demikian, ketidakbahagiaan adalah ketiadaan Tuhan dalam kehadiran kita, dalam kehadiran keluarga kita. Ketidakbahagiaan itu adalah ketiadaan Tuhan hadir dalam keluarga. Tuhan tidak hadir di dalam gereja kita semuanya. Tapi kalau keluarga itu hadir Tuhan, maka kita bisa menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Yusuf Maria, dia adalah orang yang miskin, seorang tukang kayu yang mencukupkan kebutuhannya sederhana. Tapi Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang sangat bahagia. Priscilla, Aquila adalah seseorang akibat politik religi. Akhirnya dia lari dan kemudian dia meninggalkan harta bendanya, dan kemudian mereka menjadi perantau dan bekerja sebagai pembuat tinga. Mereka selalu nomaden, tapi dalam kondisi mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap, tapi hati mereka tetap bahagia. Zakaria dan Elisabeth. Zakaria adalah salah satu imam. Zaman dulu imam itu memiliki tempat-tempat strategis. Mereka digaji, hidupnya sangat mewah. Orang-orang Israel yang menduduki posisi-posisi disebut sebagai orang kaya, salah satunya adalah orang-orang yang menduduki orang rohaniawan atau imam. Tapi Zakaria, dia tinggal di tempat perkotaan, dia tinggal di pinggiran, menjadi orang yang sederhana, orang yang miskin. Tetapi apakah itu tidak membuat dia bahagia? Dia bahagia karena Tuhan ada bersama dia. Maka kalau kita ingin home sweet home, maka seriuslah kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam gereja kita semuanya. Semua orang yang tidak serius menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan dalam gereja, juga di dalam rumah tangga kita, maka kita sedang menempatkan diri kita di dalam kekosongan tanpa bobot, kekosongan tanpa isi. Kita berada dalam situasi yang membiarkan kita menjadi stres, depresi, tanpa harapan. Camkan baik-baik. Itulah sebabnya mengapa Yesus memberikan sebuah narasi atau cerita tentang perumpamaan, tentang cerita yang real, yaitu pernikahan di Kana, untuk kita menyadari posisi strategis dan yang penting Tuhan dalam hidup dan keluarga kita semua. Bagaimana dengan kita? Bekerja Pak, Anda cari uang bagus, tapi sampai pada akhirnya kita tidak bisa membiarkan Tuhan hadir di tengah kita, maka itu adalah satu bencana yang paling besar. Rabi Rafi ini dia berkata demikian, ketidakbahagiaan orang-orang Kristen bukan karena Tuhan tidak memberkati mereka. Ketidakbahagiaan orang-orang Kristen
Bukan karena Tuhan tidak memberikan support secara jasmani. Ketidakhadiran orang-orang Kristen, kebahagiaan orang Kristen lebih banyak disebabkan karena mereka sering mengusir Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Maka camkan baik-baik. Jadi kalau sekarang kita menginginkan supaya kita betul-betul home at home, maka jadilah orang yang betul-betul menyeriuskan diri kita untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan home at home sweet home di dalam keluarga atau di dalam gereja kita semua. Yang kedua adalah membangun kekuatan untuk kita menjadi penolong. Ini ada sesuatu yang unik. Bapak Ibu, orang yang pertama kali melihat masalah yang terjadi dalam pernikahan Kana itu adalah Maria. Maria, dia adalah seorang tamu. Tapi apa yang dilihat oleh Maria, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang dilihat oleh Maria adalah kekurangan anggur. Masalah terjadi dalam sebuah pernikahan yang sudah dirancang sedemikian rupa, baiknya, cermatnya. Tapi di luar dugaan ada yang faktor-faktor errornya luar biasa. Dan ternyata faktor error yang membahayakan menjadi sumber masalah adalah air anggur ini habis. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Waktu Maria melihat kekurangan anggur ini, maka Maria kemudian menempatkan dirinya menjadi penolong. Dia segera mendekati Yesus. Dia berbicara tentang masalah itu. Dia ingin supaya Yesus menolong. Perhatikan baik-baik. Ada orang-orang, Bapak Ibu, sebenarnya diberi kemampuan yang baik untuk melihat kekurangan. Ada orang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk melihat sesuatu yang mungkin jadi masalah, sumber bencana. Ada orang yang diberi kemampuan sebenarnya melihat apa yang tidak dilihat, bahaya yang tidak dilihat orang lain. Ada seperti Maria. Waktu Maria duduk sebagai tamu, dia udah tahu, udah pengalaman. Dia ingin melihat apakah ada masalah-masalah di pernikahan Kana. Dan ternyata benar, Maria adalah seseorang yang memiliki kemampuan melihat masalah di tengah-tengah sebuah perencanaan pernikahan yang besar. Hebatnya bagi saya Maria adalah dia seorang penolong. Seorang penolong itu begitu dia melihat masalah yang terjadi dari kehidupan orang lain, maka dia mulai menempatkan dirinya menjadi penolong. Dia berbagi, dia sharing kepada orang yang memang cakap, memang betul-betul dapat diandalkan untuk menjadi penolong terhadap masalah-masalah yang terjadi di pernikahan di Kana ini. Maka Maria datang kepada Yesus. Beberapa dari kita semuanya merusak dan menghancurkan home sweet home. Kita bukan menjadi orang yang melihat masalah kemudian menjadi penolong. Kita bukan melihat masalah kemudian kita mengulet. Tapi begitu kita melihat masalah, maka kita mulai, wah, ini bahan materi untuk menghancurkan dia. Ini bahan materi untuk menyerang dia. Ini bahan materi untuk saya bisa gosip, saya bisa fitnah. Ini bahan materi. Ini bahan materi, aku provokasi orang. Ini bahan materi, orang itu siap dihancurkan. Ini bahan materi, mari kita serang dia. Berapa dari kita merusak home sweet home dengan cara ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semuanya melihat masalah, melihat bahaya, tapi kita tidak menjadi penolong. Tapi kita menceritakan itu semuanya. Kita pengen orang itu hancur. Kita pengen itu orang itu rusak. Kita ini bukan Superman, Bapak. Anda atau saya pun juga bukan Superman. Pendeta pun bukan Superman. Artinya ada banyak celah-celah, ada banyak kekurangan dalam hidup kita semuanya. Nah kalau kita punya kemampuan diberikan anugerah Tuhan melihat celah-celah yang berbahaya dari saudara-saudara kita, itu bukan bahan untuk jadi gosip. Camkan baik-baik, Tuhan akan hancurkan kamu. Kalau kau diberi kemampuan melihat kekurangan saudara-saudaramu, itu kau jadikan gosip, kau akan dihancurkan oleh Tuhan. Camkan itu baik-baik. Kalau kita melihat kekurangan kelemahan, jadilah seperti Maria, datang kepada orang yang tepat. Punyailah hati simpati yang sangat tinggi. Kasihan dia, tolong dia, bangkitkan dia, bangun dia, doakan dia, dekati dia, beri support, beri dukungan, beri doa, beri bantuan. Jangan kau jadikan bahan gosip, jangan kau jadikan fitnah, jangan kau ceritakan kepada orang-orang. Jangan lakukan yang busuk, jangan lakukan yang jahat, jangan lakukan yang bukan seperti anak Tuhan. Kau diberi karunia untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain.
keluarga dan seluruh anggota gereja hanya memikirkan bagaimana menjadi penolong bagi teman yang sedang berada dalam bahaya, bagaimana menjadi penolong bagi teman yang sedang menghadapi masalah. Masalahnya harus dihentikan, tidak boleh diberitakan, ditangani, didoakan bersama-sama. Itu yang harusnya terjadi. Makanya kenapa masalah yang terjadi di Kana tidak berkembang menjadi besar? Mengapa masalah di perkawinan di Kana, sekalipun itu masalah yang sangat penting, itu tidak menyebar dan tidak kemudian menjadi provokasi yang menghancurkan, mengacaukan? Bila terjadi, Maria bercerita dia kepada orang-orang, tamu-tamu. Bayangkan kalau Maria pada waktu dia melihat masalah ini, dia datang ke beberapa meja-meja tamu atau tempat duduk. Kamu tahu ya, ini perkawinan di Kana anggunnya habis, memalukan sekali. Ini pernikahan memalukan sekali, sok-sokan menikahkan gaya-gayaan gini-ginian, tapi anggunnya habis. Cerita sini cerita, apa terjadi? Saya yakin cerita tentang pernikahan di Kana itu akan menjadi cerita yang sangat menggenaskan, mengaibkan, merusak, mengacaukan. Tetapi Maria, dia menempatkan dirinya sebagai orang yang melihat sebuah masalah, tidak dibawa di ranah publik dan tidak dibumbui dengan bumbu-bumbu yang begitu membuat orang telinganya pengen dengar. Tapi dia berdiri sebagai orang yang melihat masalah. Dia datang kepada tempat yang tepat. Dia memberikan kontribusi untuk menjadi penolong. Bapak Ibu, cerita atau narasi tentang pernikahan di Kana itu bercerita tentang orang yang memiliki tingkat kepedulian menjadi penolong. Waktu Maria melihat masalah, maka digerakkan oleh belas kasihan dia menolong dan berbicara kepada Yesus. Waktu Yesus melihat dan mendengar berita dari ibunya, maka dia mulai mendatangi pelayan. Dan waktu Yesus mendatangi pelayan, dia berkata, "Pelayan, isilah." Dan pelayan itu kemudian juga memberikan kekuatan serius untuk menjadi penolong dan mengisi itu semuanya. Dan waktu itu juga kemudian ketika air menjadi anggur, maka pemimpin pesta mengkoordinir pembagian yang bagus. Bagaimana ini? Ada istri melihat kelemahan suaminya, diceritain di tempat-tempat yang tidak pantas pada orang lain. Kau tidak akan dapatkan home sweet. Lihat kelemahan suamimu, berhenti untuk menceritakan itu kepada orang yang tidak pantas. Jadilah istri, begitu kau lihat kelemahan suami, jadi penolong, bukan menjadi materi untuk dibicarakan kepada orang-orang lain. Suamimu mungkin belum tahu. Satu saat ketika dia tahu dia terluka, itu bahaya. Suami lihat kelemahan istri, itu bukan bagian cerita publik, bukan doain. Kau diberi kemampuan untuk melihat bagian kelemahan-kelemahan dari pasanganmu, bukan untuk menjadi materi yang digosipkan, tapi menjadi materi yang harus ditolong. Ini menjadi sesuatu yang penting. Dan rangkaian cerita dari orang yang berada di peran-peran pernikahan di Kana ini, mereka menyatakan dirinya menjadi penolong, menjadi sumber solusi. Ini baru home sweet home. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Maria melihat kekosongan yang bahaya ini, yang dia lakukan adalah dia mengisi ruang kosong ini dengan kehadiran yang berkontribusi yang baik. Dia mulai mengisi, ini bahaya, harus aku lakukan. Maka dia mulai melakukan dengan cara yang bagus, dengan cara yang elok, dengan cara yang indah. Maka akhirnya kita bisa melihat home sweet home adalah satu upaya di mana seluruh anggota keluarga, di mana seluruh anggota gereja itu hanya memiliki kekuatan untuk menjadi penolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ada orang berpikir demikian. Istri atau ibu itu pekerjaannya sangat ringan. Suami yang cari duit itu susah. Suami yang susah. Anda merasain jadi perempuan ya. Waktu istri saya masih ngajar di BPK,
Terus dia Sabtu Minggu dia harus rapat. Waktu itu di Jakarta. Wah, jadi saya bapak harus menjadi seorang ibu. Saya pikir mudah. Dari mulai bangun pagi saya harus masak sampai malam tidak berhenti. Dan paling mengenaskan waktu itu anak saya Abel, dia nggak bisa tidur kalau tidak pegang BH gitu loh. Akhirnya malam hari saya telepon, "Mah, ini Abel nggak tidur." "Udahlah, kamu pakai BH aja." Wah, itu malam itu saya pakai BH. Tidur, saya pegang. Dia cuma pegang BH, tidur dia. Sedih pernikahan. Kalau Anda berpikir bahwa istri Anda itu mengerjakan sesuatunya, aduh itu ringan, enggak, berat sekali. Belum lagi istri Anda harus mengurusi, harus mengelola keuangan yang mungkin jumlahnya sedikit, harus mengelola dan menangani anak-anak yang sakit atau anak-anak yang bermasalah. Dan suami katakan, "Oh, itu urusan kamu, ibu. Kalau anak kita nakal, wah itu urusanku kerja cari uang." Saya katakan, suami harus nolong istri. Suami harus nolong. Karena pekerjaan istri sejati itu sangat berat. Saya sudah mengalami 1 minggu itu saya bilang, "Ayo Ma, cepat pulang Ma. Itu capeknya luar biasa." Betul, capeknya luar biasa. Maka mengapa kita harus menjadi penolong? Tahu enggak? Kalau keluarga itu menjadi penolong, maka keluarga itu menjadi teamwork. Gereja itu menjadi teamwork. Tidak ada orang yang bisa one man show. Tidak ada orang yang bisa superman. Tidak ada orang yang super hulk. Tidak ada orang yang super hebat. Semua membutuhkan penolong-penolong yang lain. Semuanya membutuhkan penolong-penolong yang lain. Berdirilah sendiri, maka kita nggak akan bisa. Kehidupan kita itu merupakan satu mata rantai. Kalau Bapak Ibu membaca di biologis, merupakan satu mata rantai kehidupan. Ya, bagaimana kemudian misalnya amuba butuh ini, semua itu lingkaran mata rantai, saling membutuhkan. Nah, itu sebabnya kalau desain dari sejak awal, kita semua itu diciptakan untuk menjadi penolong, bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi orang lain. Maka kembangkan kemampuan untuk menjadi penolong, supaya kita bisa home sweet home. Kemarin saya menangani seorang anak remaja, masih muda, mereka menikah mendekati 5 tahun, mereka mau cerai. Ya, saya saat tangani waktu itu di Bogor, saya bilang akhirnya Sabtu pagi mereka, "Kamu datang ke tempat saya." Akhirnya saya ngobrol bersama dan kemudian akhirnya saya pecah. Akhirnya bilang, "Kamu ngobrol sama istriku, kamu ngobrol sama saya." Kami ngobrol. Beberapa teman-teman mereka melihat masalah, melihat pergumulan itu dijadikan bahan untuk memprovokasi supaya istrinya itu mengambil keputusan untuk cerai. Jadi waktu kami bicara jangan cerai, saya ceritain itu semuanya. Dia masih mantap. Saya tanya, kepada siapa kamu minta masukan? Itu teman-teman cewek-cewek, nggak ada yang laki-laki, nggak ada. Saya tanya, usianya berapa? Usianya segitu. Saya tanya, kamu butuh orang yang memiliki pengalaman hidup dalam pernikahan. Bergumulah minta jawab juga seperti kepada orang rohani. Akhirnya kemudian kami tangani, dan puji Tuhan malam saya telepon bagian ini, kami tidak akan cerai. Tahu, istri kita, suami kita itu penuh kelemahan. Mereka bukan superman, mereka bukan orang sempurna. Itulah sebabnya kau istri, kenapa kau ditempatkan di sisi suami? Kau harus jadi penolong. Suami, istrimu itu juga bukan hal hebat. Mengapa kau ditempatkan didampingi sebagai istrimu? Supaya kau jadi penolong. Hai anak-anak, engkau juga bukan orang tua, engkau butuh dukungan, penolong dari bapak dan ibu. Itu jadi penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang. Bagaimana? Dorothy Parker dia berkata demikian. Cara yang terbaik menjaga keluarga tetap berada di rumah adalah dengan membuat suasana rumah itu menyenangkan. Di mana kekuatan kita menjadi penolong itu muncul besar, maka di situ pasti akan ada suasana rumah yang sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menciptakan home sweet home, baik itu di gereja kita, baik itu di rumah tangga kita semua. Yang ketiga, selalulah kita ini
mengkualitaskan atau membutuhkan orang-orang di sekitar kita semua. Ada dua hal yang unik di sini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Yesus, dia mengubah air itu menjadi anggur, itu menjadi sesuatu yang berkualitas. Air itu biasa Bapak Ibu, nilainya itu sangat murah. Dia hanya mungkin cukup menyegarkan. Mungkin juga ada bagian rangkaian yang bisa menyembuhkan dipakai kalau itu terapi air. Tapi anggur jauh lebih mahal, jauh lebih berkualitas. Kalau kita menaruh anggur yang murni di satu gelas aqua dengan air aqua mineral, maka harganya selalu berbanding terbalik. Anggur walaupun dalam gelas yang sama dengan air, tapi harganya jauh melejit anggur, lebih berkualitas. Itu yang terjadi. Intinya orang kalau home sweet home, orang itu selalu berpikir bagaimana ya saya membuat istri saya maju, bagaimana saya membuat suami saya maju, bagaimana saya membuat anak saya maju, bagaimana saya membutuhkan orang-orang dalam keluarga saya, dalam gereja saya. Jangan jatuhkan mereka, jangan runtuhkan mereka, jangan jelekkan mereka, jangan membuat mereka kemudian tidak memiliki kebutuhan dalam hidup mereka semuanya. Ini harus camkan baik-baik. Terus yang kedua, itu yang unik, bukan hanya air jadi anggur, tapi ternyata ada satu budaya kebiasaan yang telah dibangun turun-temurun. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau orang itu di dalam pesta itu, mereka memberikan anggur yang baik. Anggur yang baik dikasih, dan supaya mereka mabuk. Dan kalau sudah mabuk, orang itu nggak akan rasa lagi. Orang itu tidak akan memilih-milih apakah itu bermutu atau tidak. Apa yang dilakukan? Maka kemudian setelah mereka mabuk, baru anggur yang tidak baik itu diberikan. Tapi Alkitab berbicara yang dilakukan oleh Yesus mengkualitaskan air anggur ini dan mengubah cara budaya yang tidak bermutu menjadi bermutu. Maka Alkitab berkata demikian biasanya orang itu menyajikan anggur yang baik, setelah itu yang tidak baik. Tapi kamu memberikan anggur yang baik sekarang, best of the best. Dulu waktu kita pacaran, semua yang terbaik. Tapi begitu kita menikah, maka semua yang buruk kita berikan kepada suami, semua yang buruk kita berikan kepada istri kita. Pada waktu kita pacaran, semua yang terbaik itu di depan. Maka jangan heran, ada banyak istri-istri yang katakan, aku menyesal menikah dengan dia. Di sini gak ada ya. Ada banyak juga suami-suami katakan, aku menyesal menikah dengan dia, karena dia merasa tertipu dan ditipu. Kenapa? Karena biasa orang memberikan yang baik setelah mereka mabuk dan mereka seperti tidak memiliki nalar yang sehat, diberikan yang tidak baik. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus mengubah budaya dari yang baik turun, tapi Yesus mengubahnya dari yang baik, best of the best, yang terbaik. Itu baru home sweet home. Jadi kalau kita bisa membuat home sweet home di keluarga kita dengan cara mengkualitaskan orang-orang di sekitar kita, membutuhkan mereka, membutuhkan anak-anak kita semuanya, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu jauh lebih hebat. Sementara waktu Paulus dia berada di penjara, tiba-tiba dimasukkan salah seorang anak namanya Onesimus, seorang pencuri, bertemu dengan Paulus ada di penjara. Yang dilakukan Paulus adalah membuat dia berkualitas dan membutuhkan Onesimus. Onesimus dibuat bermutu di dalam sikap, di dalam karakter, di dalam iman, di dalam roh, dan mengalami pertobatan. Sehingga dia bisa bicara dengan Filemon, ini Onesimus adalah anak terkasihku. Berapa banyak Anda memuliakan, mengkualitaskan istrimu? Hai suami, berapa banyak hai istri engkau mengkualitaskan suamimu? Berapa banyakkah orang tua mengkualitaskan anak-anakmu? Hai anak-anak, berapa besar engkau mengkualitaskan orang tuamu dengan karakter dan sifat-sifatmu? Dan saya bertanya lagi, hai jemaat, berapa banyak engkau mengkualitaskan gereja? Itu menjadi satu hal yang harus kita pikirkan. Home sweet home itu sebenarnya sebuah rencana agung Allah untuk gereja, termasuk untuk keluarga kita masing-masing. Kenapa kita senang bertengkar? Kenapa kita sering menciptakan kekacauan dalam keluarga kita? Mengapa kita memilih anak-anak kita tidak betah di dalam rumah? Mengapa kita sering bertengkar dan kita senang bertengkar? Mengapa kita
bisa merusak sesuatu yang merencanakan yang begitu indah, bahagia. Sangat bodoh. Jangan seperti Amsal yang dituliskan, perempuan bodoh merusak dan meruntuhkan rumah tangga. Mari kita jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin anggota gereja kita, yang membuat gereja kita menjadi home sweet home. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya punya kekuatan itu. Milikilah pikiran dan hati yang begitu kuat. Saya harus membuat rumah tangga saya home sweet home, keluarga saya home sweet home, termasuk gereja saya home sweet home. Sebenarnya ada banyak orang yang mau pergi ke gereja kita semua, tapi ada faktor-faktor X error yang seringkali membuat mereka takut. Dan faktor-faktor inilah yang membuat orang merasa tidak betah, tidak nyaman. Maka berpikirlah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang nyaman. Sehingga ketika mereka bertemu dengan keluarga kita, masuk di dalam rumah kita, mereka damai dan tenang. Di musik, mari bersama-sama di musik. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, untuk kita mendesain keluarga kita, mendesain gereja kita menjadi tempat yang home sweet home. Ambil Diki, hatiku tenang. Ya, Diki ya. Eva, ambil Diki juga. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau
yang mengingatkan kami kembali untuk bagaimana kami senantiasa boleh menciptakan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain Tuhan, saling menutupi dengan cinta kasih, bukan mengumbar aib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala kami, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Menjadi pergumulannya, Tuhan buka jalan, tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan pada beliau Tuhan, untuk menjadi gembala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk mengembalakan kami domba-domba Tuhan di tempat ini, agar kami Tuhan, jemaat Tuhan, hari demi hari diperlengkapi, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi seperti apa yang Kau ingini ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan bukan sekedar kami dengar, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau bertumbuh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi terang, garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur kami naikkan hanya bagi nama Tuhan saja. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Yohanes buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilakan. Bapak Midian silakan berdoa dari ini. Ya, kantong merah buat persembahan, kalau kantong yang warna hijau buat harnas, persembahan buat harnas. Kita menaikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik.
beliau mengembalakan di satu gereja yang cukup besar GKI. Nah, hari ini beliau bersama dengan timnya akan memberikan sesuatu pelayanan yang bisa dilakukan oleh jemaat untuk tetangga-tetangga sekitar. Saya memberi kesempatan buat itu kembali. Nah, inilah itu kembali lagi. Beri tepuk tangan buat beliau. Shalom. Pertama-tama mohon maaf ke gerejanya seperti ini ya, mohon maaf karena nggak sangka mau ke tempat Tuhan, ke tempat Tuhan khusus. Puji Tuhan, kami perkenalkan kami pelayanan penjara Pak, bukan gembala gereja, bukan ya. Kami pelayanan penjara, terus yang akan kami bagikan hari ini gelombang cinta. Siapa yang punya tetangga? Punya tetangga? Angkat tangan yang punya tetangga. Yang punya tetangga, wah ada yang tinggal sendirian ya, nggak ada tetangga kiri kanan, semuanya ada tetangga ya. Yang kedua, siapa yang punya teman? Nah, yang ketiga, siapa yang tetangganya atau temannya belum kenal Tuhan Yesus? Wah banyak, tepat. Berarti yang tadi Roh Kudus tuntun kami kemari tepat ya. Jadi kita akan lakukan gelombang cinta. Apa? Gelombang cinta. Tadi Bapak Gembala juga sudah kasih tahu kita harus bikin home sweet home. Home sweet home kita harus dibagi ke tetangga, ke teman-teman. Benar gak adik-adik? Ya, adik-adik yang sudah kenal Tuhan Yesus, sudah ngalamin cintanya Tuhan, harus bagi lagi ke teman-teman. Amin? Ya. Nah, nanti akan kita bagikan kaos. Apa aja dah? Ada mungkin ada tas, ada kaos, ada baju. Nah, itu untuk umurnya beda-beda. Ada untuk anak-anak, ada untuk ibu-ibu. Ya, jadi nanti masing-masing kalau cukup sih saya harap bisa semuanya dapat satu-satu. Tapi kalau misalkan enggak, satu keluarga ya. Satu keluarga satu, saya rasa sih mungkin semoga cukup. Ya, jadi nanti tugasnya ini permainan yang mendatangkan hadiah. Amin. Apa namanya? Permainan yang mendatangkan hadiah. Hadiahnya dari Tuhan Yesus ya. Jadi gini, ini yang dibagikan bukan buat kita. Bukan buat siapa? Buat siapa jadi? Buat tetangga, buat teman-teman kita, khususnya yang belum kenal Tuhan. Amin. Ya, jadi nanti dibagikan ke mereka. Pokoknya berbagai caranya. Inilah adik-adik, bapak ibu, bagaimana caranya? Nanti di video. Amin. Divideokan, harus closing. Ya, harus closing. Closing artinya kalau kita negosiasi, kita jualan, harus beli. Ya. Jadi harus orang itu ikut. Bisa dong caranya nggak dipaksa gitu, enggak kan? Yang penting kamu mau terima Tuhan yang baik. Nanti dibilang amin. Nah, nanti videokan ya, kirim ke kita. Yang closing dapat hadiah. Mau? Mau gak? Mau lakukan? Ya, nanti kalian sudah dikasih modal. Modalnya nanti pakaian yang kita bawa ya. Semuanya bajunya bagus kok. Nggak rombeng-rombeng enggak ya. Bagi ke mereka, bawakan cinta. Bisa juga tuh pakai tadi lagu tuh. Dengar dia panggil nama saya ya. Sambil waktu bagikan, nyanyikan, biar mereka rasakan cinta, mereka senyum aja, itu berarti mereka sudah terima. Ya, waktu mereka senang, berarti apa yang kita sampaikan mereka terima. Amin. Amin ya. Ngerti ya. Jadi nanti videonya dikirim ke kami. Karena ada panitia yang akan menseleksi. Ada hadiahnya. Kalau closing. Ya. Kalau nggak closing, nggak dapat hadiah. Apalagi kalau nanti modalnya disimpan sendiri, wah itu lebih cilaka. Tidak boleh ya, harus diteruskan. Amin. Kenapa? Karena zaman sekarang ini gelombang. Kita lagi perang gelombang, betul nggak? Ya, medsos, internet tuh. Tadi Bapak Gembala bilang, yang jelek-jelek masuk ke medsos terus menyebar. Ya, sekarang kita mau lawan dengan gelombang cintanya Tuhan. Amin. Kita teruskan berita tentang Tuhan, kita teruskan cintanya Tuhan sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas gak yang saya sampaikan? Jelas ya? Jadi kita akan lakukan apa nih? Ya, ke tetangga, ke teman, jangan ke adik kakak ya. Jangan ke tetangga ya.
Ya nggak usah dibilang, ayo terima Yesus, aku terima kok, nggak usah gitu ya. Waktu dia senyum, mau didoakan, mau terima berkatnya, amin. Jangan hanya dikasih saja ya, jangan ya, jangan. Kita pakai modal kita ini untuk dapat jiwa, amin, amin. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya, nanti akan dibagikan. Tolong diperiksa kalau misalkan yang dibagikan itu ada rusak, dikembalikan ya. Telas silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk Pagem Raden Mas Yohanes dan Bugem Kanjeng Putri Elizabeth nggih. Kula pekewu merepotkan panjenengan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita sudah tahu bahwa akhir-akhir ini perang gelombang itu sangat kuat ya. Perang gelombang yang negatif. Angka bunuh diri ini meningkat, terutama di Jepang. Ya, nggak naik kelas aja bunuh diri. Karena iblis ini sekarang lagi bekerja dengan dahsyat, ya. Belum yang lagi kawin cerai, selingkuh dan lain-lain. Oke. Tapi kita juga mau sebarkan gelombang cintanya Kristus. Amin. Waktu pandemi 2 tahun 2019-20 ya, atau 2021 ya, 2 tahun itu gereja kami, bukan gereja saya bukan gembalanya, saya hanya jemaat biasa. Kita melakukan gelombang cinta ke rumah-rumah yang kena COVID. Kita datangi, kita semprot pakai sanitizer apa gitu, disinfektan, doakan, tumpangin tangan. Banyak terjadi mujizat. Yang paru-parunya udah putih, udah sesak napas, tinggal tunggu mati, Tuhan sembuhkan. Kita datangi lorong-lorong, gang-gang, ya, di mana maaf bicara nggak semua gereja berani. Ini gelombang cinta orang gila, orang edan. Banyak mujizat Tuhan nyatakan dan mereka terima Yesus akhiratnya. Ada yang Buddha, ada yang saudara kiri kita, ya. Jadi itu bukan, kalau menurut saya saudara tiri karena satu bapak lain emak, ya kan? Ismail kena Ishak, ya kan? Nah, paling gampang mereka ini karena Indonesia sudah dinubuatkan akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Berapa persen yang akan bertobat? 85%. Nah, penduduk Indonesia sekarang kurang lebih 280 juta. Jadi minimal Nopeji Capiau 220 juta rakyat Indonesia bertobat terima Yesus, dan itu mereka yang dari keturunan Abraham tapi lain istri. Saudara kiri kita akan bertobat. Gelombang lawatan pertobatan akan melanda Indonesia. Salah satunya bagaimana? Lewat aliran gelombang cinta. Dari perutmu akan mengalir urapan air kehidupan. Itu kan kata Tuhan kan? Di Yohanes berapa saya lupa lah. Dari perutmu akan mengalir urapan air kehidupan. Jangan sampai di perut kita, harus kita alirkan ke tetangga kiri kanan. Mau? Pertanyaannya mau nggak? Alirkan gelombang kasih Kristus, ya. Jangan takut, nggak bakal kena COVID kok. Ini si Abraham so tahu, itu kan pinta khotbah doang. Siapa bilang, saya dijebak beberapa kali loh sama pasien COVID. Pak, tolong datang Pak Pendeta. Saya kan datang aja ke rumahnya. Begitu datang, dikasih surat cintanya. Positif COVID-19. Masa saya pulang? Udah sampai rumahnya, Pak Yohanes aja udah doain saya pulang dulu. Nggak lucu kan? Ya udah doain minta apa? Ditumpangin tangan kepalanya. Kalau tumpangin tangan jarak 5 meter sampai nggak tangan kita? Nggak mungkin kan? Paling setengah meter. Doa pakai masker, sesak, buka aja dalam nama Yesus sembuh. 3 hari sembuh. Sampai hari ini saya nggak pernah kena COVID dari Delta, Omikron dan apa-apa. Rahasianya di mana? Apa yang kau takutkan itu akan mendatangimu. Nggak pernah. Beberapa kali saya dijebak. Waktu di Jawa Tengah udah di satu mobil nih gembala sidang GSJA. Mana tuh Jawa Tengah saya lupa lah. Tunggu. Daerah mana nih? GSJA mana nih? Yang gunung itu. Satu mobil suami istri dan anaknya positif corona.
semuanya maskeran. Maaf Pak, saat ini keluarga lagi COVID, nggak apa-apa. Ada darah Yesus lindungi kita. Amin. Rahasianya apa sih? Apa yang kau takutkan itu yang akan menimpamu. Kedua, perjamuan kudus tiap hari nggak bakal kena. Ada perlindungan darah Yesus. Nah, gelombang cinta ini dahsyat tuh, di penjara juga ya. Satu orang Cina Buddha, satu orang apa Cina apa Buddha juga kalau nggak salah. Dua-duanya terima Yesus gara-gara apa? Gara-gara gelombang cinta. Kok enak ya? Itu ada ibadah dari gereja mana? Kok saya nggak ada yang datengin, nggak ada yang kasih sabun, nggak ada yang kasih odol, nggak ada yang kasih makanan, nggak ada yang kasih anduk. Kok di situ enak kan? Aku mau pindah ke sono. Gara-gara apa? Gelombang cinta. Gara-gara odol, sabun, anduk, pindah ikut Yesus. Tepuk tangan dong buat Yesus. Mau nggak mengalirkan gelombang cinta di Kristus? Mau ya? Bersama Bapak dan Ibu Gembala kalian. Matur nuwun. Tuhan memberkati. Ya, kami minta maaf ternyata nggak cukup satu-satu. Adik-adik sini malah ketinggalan nih. Jadi satu keluarga satu ya. Makasih. Terima kasih untuk kegiatan sosial yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua sebuah pelajaran bahwa gereja memang harus keluar. Karena ladang pelayanan gereja sejatinya bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Oke Pak Andi, mari doa sapa. Oh iya. Iya, sorry, warta paling berarti. Jadi shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga jemaat minggu ini, pertama kami mengucapkan terima kasih pada gembala kita, Pastor Yohanes Wito yang telah menyampaikan firman Tuhan minggu ini. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema dan bekal bagi jemaat minggu yang baru. Dan ucapan kiranya Tuhan memberkati pelayanan, pengembalaan dan keluarga Pastor Yohanes dan juga menjawab setiap doa yang disampaikan oleh hambanya. Tuhan tambah terus singkat marifat dan Tuhan pakai semakin hari semakin dahsyat luar biasa. Terima kasih kepada hambanya Pastor Yohanes. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah pelayanan minggu ini, baik itu pemain musik, LCD, kolektan dan juga penerima tamu, dan juga secara spesialnya untuk anak-anak sekolah minggu yang menjadi ngawel dan juga singer hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir. Silakan berdiri di tempat. Baik, terima kasih buat kedatangan. Ya, terima kasih buat kedatangannya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa kembali ke Cipanas, bisa kembali beribadah bersama kami. Juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang setia untuk selalu beribadah di tempat ini. Baik, selanjutnya untuk kegiatan minggu ini 31 Juli untuk latihan musik diliburkan dulu. Untuk Senin Family Day, Selasa 2 Agustus doa pagi via Zoom untuk remaja pukul 5 pagi. Untuk Rabu 3 Agustus paguyuban di rumah Ibu Yani. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Tin, WL Ibu Eni, doa Ibu Mary akan diadakan pada pukul 14. Untuk Rabu sampai dengan Sabtu ada doa pagi di Pastori. Hari Kamis 4 Agustus doa puasa pujian penyembahan di Pastori pukul 16 sampai 17.30. Jumat 5 Agustus ada ibadah kaum wanita, jadwalnya akan menyusul. Kemudian ada pelatihan untuk WL dan singer pagi remaja di Pastori pukul 18. Untuk Sabtu 6 Agustus ada ibadah pemuda pukul 16 dan persiapan ibadah pukul 18. Selanjutnya terus dukung doa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen.
Dan terakhir, terima kasih untuk setiap persembahan semua jemaat, dari kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, misi, diakonia, dan pembangunan gereja. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu terakhir bulan Juli. Itu Ananda Jensen tanggal 29 Juli, Ibu Siana 29 Juli, dan Ananda Exo Tumala Sakti yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Exo dan memberkati pelayanan juga. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang akan berulang tahun di bulan Agustus. Pertama kepada Bapak Christian yang akan berulang tahun di tanggal 4, Ibu Linta Ciadi tanggal 9 Agustus, Oma Linawati tanggal 10, Ibu Oma Luanawati tanggal 10, Ananda Ferrell tanggal 13, Saudari Stevina tanggal 17, Bapak Soka tanggal 18, Saudari Gita Filia tanggal 20, Ibu Gresli tanggal 24, Bapak Heri tanggal 25, dan yang terakhir anniversary Bapak dan Ibu Sukina tanggal 30 Agustus. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini ya Bapak. Terlebih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang melayani hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan mereka hari ini Tuhan seperti satu bibit yang Tuhan tanamkan bagi mereka ya Bapak, yang akan bertumbuh besar ya Bapak. Biarlah Tuhan mereka akan menjadi anak-anak hebat Tuhan. Mereka akan menjadi bintang di langit ya Bapak. Kami percaya Tuhan, mereka Tuhan pakai luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan mereka Tuhan dalam kebutuhan mereka, dalam pendidikan mereka ya Bapak. Tuhan berberkati ya Bapak. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapak. Mereka boleh tumbuh dan tumbuh ya Bapak. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapak. Mereka menjadi anak-anak yang setia melayani Engkau ya Bapak. Berkati Tuhan setiap orang tua yang mempunyai anak-anak ke sekolah minggu ini ya Bapak. Ingatkan mereka Tuhan bahwa mereka mempunyai anak-anak yang luar biasa ya Bapak. Berikan kepada mereka hikmat marifat Tuhan dalam mendidik anak-anak ya Bapak. Berkati Tuhan orang tua mereka dengan segala kebutuhannya ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak remaja yang saat ini melayani ya Bapak. Pemain musik, multimedia ya Bapak. Tuhan bikin tambahkan talenta kepada mereka ya Bapak. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka juga akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan selalu setia kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapak, atas kedatangan Bapak Abraham bersama keluarga ya Bapak, di mana pelayanan gelombang cinta mereka ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui gelombang cinta mereka Tuhan akan banyak jiwa-jiwanya akan dimenangkan untuk memberi nama-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai mereka lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi ya Bapak. Biarlah apa yang menjadi visi mereka Tuhan, menjadi misi mereka ya Bapak, Tuhan Kau turut campur dan bertangan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya Bapak, setiap visi dan misinya ada daripada Engkau ya Bapak. Pakai mereka Tuhan, lebih heran, lebih dahsyat lagi. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan juga turut campur tangan ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang hadir saat ini ya Bapak, yang bekerja, yang berjualan, yang bertani Tuhan. Tuhan Kau memberkati mereka semua ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui usaha mereka Tuhan, mereka boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap donatur Tuhan yang membantu gereja Tuhan tempat ini ya Bapak. Dari Yayasan Muteka, HBL, bahkan Tuhan yang mendanai untuk gedung ya Bapak, bahkan Tuhan yang memberikan konsumsi untuk anak-anak sekolah minggu maupun Tuhan untuk pelayan altar ya Bapak. Kami yakin, kami percaya Tuhan,
Tuhan tidak akan membiarkan mereka ya Bapa. Tuhan akan memberikan berkali-kali lipat, mengembalikan dengan berlebih ya Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali ke masing-masing. Tuhan Kau menolong, menyertai kami agar sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari keluarga kita kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiran dan rohmu kepada Bapa kita di surga, yang akan mengalirkan segala berkat-berkat rohani dan jasmani serta berkat surgawi dalam hidup kita semuanya. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan bersekutuan dengan Roh Kudus menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Hingga pada waktu kita berjumpa dengan pengantin kita yang sejati, kita tidak pasti bahwa kita sungguh-sungguh layak di hadapan Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, dan semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan menyertainya dan membuat engkau memiliki kapasitas yang hebat luar biasa. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan cinta kasih persekutuan dengan Dia. Itulah sebabnya pulang jadilah berkat, supaya mereka melihat surat Kristus yang ada di dalam dirimu dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami permanenkan berkat yang datang dari Bapa di surga. Haleluya. Amin.